Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم الأجر العاملين. Taatilah Allah dan Rasul agar kamu mendapat rahmat dan bersegeralah kepada maghfirah dari Rabb kamu dan sorga seluas langit dan bumi yang dijanjikan untuk orang bertakwa, yaitu orang yang berinfak di waktu senang dan di waktu susah, orang yang menahan amarahnya, orang yang memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang yang muhsinin. Dan orang yang apabila mengerjakan yang fahisyah atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia segera ingat Allah, kemudian beristighfar terhadap kesalahan mereka. Siapa lagi yang akan mengampuni dosa kecuali Allah? Dan mereka pun tidak melanjutkan apa yang mereka kerjakan itu, kerana mereka itu mengetahui. Itulah balasan Allah, maghfirah dari Rabb-Nya, kemudian surga yang di bawahnya sungai mengalir, dan mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Shadaqallahul Adzim. Surat Ali Imran ayat 132 sampai 136. Alhamdulillah, para pendengar surau PWS yang kami muliakan, yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk ke hari 9 Ramadan 1444 Hijriah. Semoga dari hari ke hari Ramadan kita semakin baik, ya, semakin bertambah keimanan kita, bertambah motivasi kita untuk bertakwa. Semoga puasa kita, amal-amal kita semua diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Pada kesempatan ini, lanjutan dari pertemuan sebelumnya masih membicarakan, masih membahas apa sifat-sifat takwa yang memang diminta Allah, yang dijelaskan Allah, yang ditetapkan Allah dalam Quran, di mana takwa ini penting sekali kita baca berulang-ulang. Sebelumnya kita telah 3 kali membahas uraian-uraian ayat Allah tentang sifat-sifat takwa yang harus melekat kepada diri seorang yang berusaha untuk menjadi orang takwa. Ya, sekarang kita di pertemuan keempat ini membahas surat Ali Imran ayat 132 sampai 136. Nah, semoga sebelumnya ciri-ciri takwa atau karakter-karakter yang menjadi orang takwa hendaknya bisa kita mengukur diri kita. Nah, seandainya kita belum memiliki sifat itu, ya mari segera kita mencoba untuk memiliki sifat tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita membahas surat Ali Imran ayat 132 sampai 136.
Allah perintahkan kepada orang beriman, wa Allah wa Rasul. Taatilah Allah dan Rasul. Berarti semua perintah Allah itu disuruh kita untuk mentaatinya. Kita pun taat pada Rasul juga berdasarkan perintah Allah. Kalau tak ada Quran, tak ada perintah Allah, kita tak akan tahu ada Rasul. Kita nggak akan tahu ada malaikat. Kita nggak akan tahu ada hari akhirat. Kita tak akan tahu ya ada jannah, ada neraka. Nah, apa tujuan Allah menyuruh kita taat padanya dan Rasul? La'allakum turhamun. Berarti kalau kita ingin mendapat rahmat Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur siang dan malam, Allah yang menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan, Allah yang menciptakan laut, kita akan mendapat rahmatnya, ya, Allah yang Maha Kuasa, jika kita mentaatinya dan juga mentaati Rasul. Perintah selanjutnya setelah taat itu, ya, tentu kita akan berusaha semaksimalnya. Nah, di ayat 133 Allah perintahkan juga wasari'u ila maghfirah min rabbikum. Kita disuruh untuk sari'u, bersegera, berpacu, basi copek. Kemana kita harus bersegera itu? Ila maghfirah, kepada maghfirah. Menurut ahli mufassir, maghfirah ini adalah sebuah output, sebuah akibat dari seseorang itu menjalankan ketakwaan atau menjalankan amal saleh atau menjalankan suatu kepatuhan total kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sebelumnya pernah kita membaca ayat Al-Quran di surah Al-Anfal, in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir an sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Bahwa jika kamu bertakwa pada Allah, kamu dikasih furqan, kamu dihapus kesalahannya, dan wa yaghfir lakum, kamu akan mendapatkan maghfirah. Ya, Allah akan memberikan maghfirah, memberikan ampunan untukmu. Nah, berarti makna tersiratnya wasari'u ila maghfirah adalah bersegera kita untuk menjadi orang takwa. Bersegera kita menjadikan diri ini, mencocokkan diri ini menjadi orang-orang takwa seperti yang telah diuraikan oleh Allah, telah diuraikan dalam Quran, dan telah kita bahas di 3 pertemuan sebelumnya. Nah, kita harus bersegera. Kemudian juga karena maghfirah itu adalah sebuah akibat dari sebuah amal saleh, sebuah akibat dari sebuah ketakwaan. Ya. Juga bukan hanya maghfirah kita disuruh bersegera, cuma juga wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Mendapat maghfirah otomatis juga akan mendapatkan wa jannatin arduhas samawati wal ardh, surga yang seluas langit dan bumi. Kita bisa bayangkan surga itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah di hari akhir nanti, yang kenikmatannya itu tak pernah terbayangkan, takkan mampu otak manusia membayangkan. Yang bisa diberikan oleh Allah beritanya adalah bahwa surga itu di bawahnya sungai mengalir. Tapi bagaimana detailnya kan tidak bisa, tapi dia adalah sebuah kenikmatan di hari akhir nanti yang sangat besar. Dan luas surga itu, kata Allah, arduhas samawati wal ardh. Nah, kita melihat langit dan bumi ini, nah, surga itu seluas itu, sebesar itu. Nah, untuk siapa surga ini? Untuk siapa itu maghfirah itu? Kalau di surah Al-Anfal, in tattaqu
wa yaghfir lakum. Ya. Dan Allah dengan jika kamu bertawakal takwa pada Allah, wa yaghfir lakum. Ya. Dia akan memberikan ampunan. Nah, ampunan yang telah diberikan Allah kepada orang takwa itu namanya maghfirah. Nah, kemudian kita bersegas disuruh menjadi orang takwa, bersikap dan mendapatkan sekaligus surga jannatun, ya, yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Maghfirah itu, jannah itu, surga yang seluas langit bumi itu diperuntukkan, dijanjikan untuk orang muttaqin. Inna wa'dallahi haqq. Sungguh janji Allah pasti benar. Nah, surga itu untuk lil muttaqin. Nah, jadi kalau sebelumnya kita pernah membaca lil muttaqin hudan, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan, hudan petunjuk lil muttaqin. Nah, petunjuk untuk orang muttaqin. Nah, di sini Allah jelaskan maghfirah itu dan surga seluas langit bumi itu uiddat lil muttaqin. Nah, untuk diperuntukkan untuk orang takwa. Nah, siapa itu orang takwa? Sesuai kata Allah di surat Al-Imran ayat 134 ini, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Pertama ini, yaitu orang yang berinfak di waktu senang dan di waktu susah. Ya, alladzina yunfiqun, ya, orang-orang yang berinfak. Nah, kalau fisarra, kalau dalam waktu senang, dalam waktu berlimpah, dalam rezeki yang berkecukupan lebih, itu akan mudah seseorang untuk berinfak. Tapi wadarra, nah, pas waktu susah, ini enggak semua orang mampu untuk berinfak di waktu susah. Ada juga mufassir mengatakan tafsir ayat ini juga adalah mengingatkan seseorang jika dia telah mendapatkan sebuah kesenangan, dia juga harus mengingat kesulitan. Ya, seperti misalkan kita merantau, ya, kita ingat, ya, kita berhasil di rantau, tapi di kampung kita masih ada kesulitan, dan kita akan ingat ada kesulitan-kesulitan di kampung. Nah, itu juga bagian dari sifat orang takwa yang dimaksud oleh ayat ini. Nah, namun seperti itu, jelas sekali bahwa orang takwa pertama di sini yang disebut Allah adalah orang yang berinfak di waktu senang dan di waktu susah. Nah, kalau di waktu susah, dengan orang yang serba terbatas penghasilannya, tapi dia tetap disiplin berinfak. Besar kecilnya itu relatif, tapi dia tetap melakukan sedekah, melakukan infak. Itu poinnya pasti berbeda dengan orang yang saat senang dia berinfak. Ya, kalau orang susah berinfak, dia pun butuh duit, tapi kesadaran infaknya tinggi. Dia ingin mengharapkan balasan dari Allah terhadap infaknya. Nah, orang takwa yang disebut Allah di sini terhadap hartanya, ya, kalau dia dalam keadaan senang dia akan berinfak, begitupun dalam keadaan susah dia pun berinfak. Ya, tidak pandu kate pandu ke bawah, tapi dia tetap berinfak. Berarti apa maksud lainnya? Ya, orang takwa ini tetap tidak mengutamakan dirinya sendiri. Kalau dia misalkan sedang ada uang dan sudah rencana untuk kemana uang itu akan dipakaikan, tapi ada seseorang yang mungkin lebih membutuhkan. Nah, pada saat itu dia serahkan, dia infakkan hartanya itu, uangnya itu, emasnya itu untuk membantu saudaranya. Nah, kalau ada itu di dalam diri kita, di waktu senang kita berinfak, di waktu susah kita berinfak, nah itu kita sudah berarti itulah
ciri pertama orang takwa yang disebut Allah di Ali Imran 134 ini. Nah, wad-dharra itu bukan hanya sekedar gudang harta, tapi juga orang yang dalam kesulitan, apakah kesulitan hati, kesulitan masalah-masalah yang dia dapat cobaan, apakah dia dapat cobaan dengan sebuah penyakit, ya kan, dengan sebuah masalah-masalah yang banyak, ya kan, tapi dia tetap kesadaran infaknya itu tinggi, ya, mau miskin, mau susah, nah, dia itu dharra itu susah, ya kan, bukan hanya sekedar didefinisikan orang yang miskin, ya, tapi susah dalam pengertian yang seluas-luasnya. Itu ciri pertama orang takwa disebut Allah di ayat ini. Yang kedua adalah wal kadhibinal ghaiz. Orang yang mampu menahan amarah. Wal kadhimin, orang yang menahan ghaiz, menahan amarahnya. Nah, misalkan seperti kita mau buka puasa, dan sudah maghrib, kita sudah siapkan tuh maco sape untuk akan sambawa ke makan puasa atau ke sahur. Sebelum awak makan talenga awak sakete nyo semba di kuciang. Kemudian kuciang tu setelah kuciang tu makan samba sape itu, kemudian dia sudah dimakannya, itu tagaklah jadi dekek meja awak. Apakah awak marah? Logikanya marah. Ada letak ke sapu dan kali tokoan kas kuciang. Nah, tapi orang takwa dia tidak akan marah dan dia tidak akan memakai tangkai sapu itu untuk menokok kuciang. Nah, itu takwa. Nah, kalau ada itu dalam diri kita, berarti kita takwa. Ya, banyak dalam peristiwa hidup kita ini, itu salah satu contoh yang akan membuat kita itu marah. Apakah kita bekerja di proyek konstruksi, apakah kita berdagang, ya kan? Ya. Nah, orang takwa memiliki sifat mampu menahan amarah. Ya. Apakah di dalam rumah tangga, ya, Pak, dalam beranak, dalam makanya banyak sekali hal-hal yang akan membuat seseorang itu bisa marah. Nah, saat marah itu timbul, dia tahan. Nah, kemudian wal afina 'anil nas. Nah, kemudian memaafkan manusia. Seperti kucing tadi itu, atau orang-orang yang membuat kita marah. Sesudah marah orang itu melakukan kesalahan, satu sisi lain kita pun juga wal afina 'anil nas. Kita juga harus memaafkan kesalahan orang itu. Nah, kalau ada ciri ini dalam diri kita, berarti itulah takwa. Nah, ini tidak akan kita membuatnya. Tidak akan mampu kita untuk menjadi orang seperti ini jika kita tidak memiliki kontak dengan Allah yang berketerusan. Makanya ayat itu ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik. Ya, berbuat baik yang dimaksud Allah di sini adalah muhsinin itu adalah sebutan untuk orang yang berbuat baik, ihsan. Nah, saat malaikat Jibril di kedekatan di hari-hari akan dekat wafatnya Rasulullah, menguji Rasulullah, mahwal ihsan. Nah, apa itu ihsan? Jawab Rasulullah, anta budallah ka'annaka tarahu wa illam yara wa illam wa fa illam tarahu faqad huwa yaraka. Jika kamu berbuat baik, jika kamu beribadah, jika kamu melakukan ibadah pada Allah, maka kamu melihatnya. Nah, jika kamu tak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Berarti apa? Orang yang memang menyadari
sepenuhnya bahwa ia diawasi oleh Allah 24 jam. Ya. Jangankan fisik kita, detak hati kita juga Allah juga mengawasi. Ya, pikiran kita pun Allah juga mengawasi. Nah, orang yang muhsinin, orang yang merasa diawasi Allah, dia nggak akan susah untuk berinfak di waktu senang dan di waktu susah. Tak akan susah dia menahan amarahnya. Tak akan susah dia untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kalau orang tidak ada muhsinin di situ, nah dia akan sulit. Dia akan mudah marah. Kayak kucing tadi itu, dia punya kekuasaan untuk mengambil tangkai sapu, boleh ditokoknya kucing. Sangat bisa. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita kalau kita lihat-lihat dalam, ya, jangankan kita, istri kita aja bisa aja melakukan marah yang besar ke kucing, ya kan? Nah, orang takwa, ya, dia tahan marah itu. Nah, karena ini bulan Ramadan, ya, alhamdulillah kita sempat membaca ayat Allah ini. Karena tujuan Ramadan itu takwa. Nah, yang tiga ini itu sangat bisa kita relevan dengan keseharian kita di bulan Ramadan. Ya. Kita disuruh merasakan kesulitan orang lain, berarti kita bersedekah saat salat. Nah, kita disuruh mengingat ada orang-orang yang kesulitan dia itu di dalam bentuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian juga di puasa ini kita dilatih untuk menahan marah. Ya. Malah kalau ada kata Rasulullah, kalau ada ejekan-ejekan atau orang mengajak bergibah-gibah seseorang, katakanlah bahwa kita puasa, ya. Atau pokoknya menahan amarah, berarti menguasai diri. Wal afina linnas. Begitupun dengan memaafkan manusia yang telah berbuat salah, yang membuat kita akan marah itu pun kita maafkan. Nah, di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk itu, dan orang yang bisa melakukan ini adalah orang yang memang memiliki penguasaan diri yang tinggi, memiliki ketakwaan, memiliki ada kesabaran di situ yang memang ada di dalam diri orang yang bisa seperti ini. Nah, ini ciri takwa yang dimaksudkan Allah untuk kita dengan pihak lain, pihak eksternal dari diri kita. Infak berarti kita untuk orang lain. Ya. Menahan amarah juga menahan amarah ke orang lain. Begitupun memaafkan juga memaafkan orang lain. Nah, di ayat 135 Allah sampaikan ini terkait dengan si individu yang berusaha untuk menjadi orang takwa. Yaitu walladzi, wah, Allah pakai kata wa berarti adalah ini artinya dan. Walladzina idza fa'alu fahisatan, yang jika orang takwa itu, orang beriman ini mengerjakan sebuah fahisyah, sebuah perbuatan yang keji. Ya, keji dalam artian segala sesuatu yang sangat seperti berzina, membunuh orang, mencuri. Nah, kalau dia mengerjakan itu, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri, ya, seperti misalkan dia berbohong, ya kan? Dia tidak menepati janji, ya, itu adalah dosa-dosa kecil. Jadi kalau fahisyah itu dosa besar, au dzalamu anfusahum, ya kan? Dia berdosa kecil seperti berbohong, tidak menepati janji, ya kan? Berghibah, ya. Nah, orang yang takwa, jika itu terjadi, dia alami, ya, tanpa sadar, ya, kita akan bisa aja sekuat apapun kita untuk menahan supaya jangan melakukan sebuah kesalahan, tapi sadar gak sadar kita bisa terjebak oleh sebuah situasi-situasi yang memang bisa membuat kita, contoh misalkan, ya, ada seseorang melakukan menjelekkan seseorang. Ya, kita tahu itu sebenarnya lebih banyak yang bercerita itu hawa nafsunya.
Ya, untuk kesenangan dirinya dia menjelekkan seseorang misalnya. Nah, tanpa kita sadari, kita bisa aja terbawa oleh cerita teman kita itu. Ya, atau cerita-cerita lawi misalkan, pandai mamane uja bauja, ya kan? Kemudian emosi. Ya kan? Nah, itu bisa sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita kapan saja. Nah, orang takwa saat dia melakukan itu, zakarallah. Kemudian dia ingat Allah. Nah, kemudian dia ingat Allah segera. Ya, kalau dia ada sesuatu yang tidak baik itu yang dia kerjakan, dia akan langsung ingat Allah. Kemudian fastaghfaru lidzunubi. Makanya akan langsung, ya kan? Fastaghfaru. Maka dia akan langsung lidzunubi. Fastaghfaru bistighfar lidzunubi. Atas untuk kesalahan mereka itu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Nah, dan siapa lagi yang akan memberikan istighfar, memberikan pengampunan dosa-dosa itu kecuali hanya Allah. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa seseorang. Ya, tidak ada yang lain. Illallah, hanya Allah. Nah, kalau kita lihat Rasulullah itu beristighfar 70 kali sehari. Apakah Rasulullah itu uh, dia maksum, ya, dia Rasul, dia tauladan kita, tapi Rasulullah memberikan tauladan ke kita itu bentuk beristighfar. Beliau beristighfar 100 kali dan bertaubat itu 100 kali sehari. Ya, Astaghfirullahal adzim wa atubu ilaih. Ya, orang taubat itu adalah orang yang memang tidak mengulangi lagi apa yang buruk yang telah dia kerjakan. Nah, istilahnya di sini, kalau seseorang takwa itu melakukan kesalahan, baik dosa besar atau dosa kecil, kemudian dia ingat Allah, dia akan langsung beristighfar, kemudian selanjutnya, walam yusirru ala ma fa'alu. Kemudian mereka itu tidak melanjutkan pekerjaan yang berdosa tersebut. Langsung berhenti, stop. Nah, jadi kalau kata Rasulullah, taubat itu, atau kata ulama kalau nggak salah saya, bahwa kalau seseorang yang dimaksud taubat itu, jika dia melakukan sebuah fahisyah, sebuah kekejian, atau menzalimi dirinya, dia melihat pekerjaan yang pernah dia lakukan, dosa yang pernah dia lakukan itu, jika dilakukan lagi, dia punya pilihan lebih baik dia dibakar dengan api daripada dia mengulang dosa yang dia lakukan. Nah, itu orang tobat. Ya. Orang yang memang punya tekad yang kuat, ya, untuk tidak mengulangi dosa yang dia buat itu. Ya. Nah, jadi kalau Allah alam ya, Muhammad Ali, ya, petinju Amerika itu, dia selalu membawa korek api kemanapun pergi. Ya. Karena dia takut. Jadi kalau dia pergi diajak oleh acara-acara dunia pertinjuannya, ya, dia membawa korek api yang kalau dia itu digoda atau oleh dipengaruhi untuk dia berbuat dosa, minum alkohol dan semacamnya, nah, dia akan bawa korek api kemudian dia bakar tangannya, dihidupin tuh korek api. Nah, seperti itu seorang Muhammad Ali menjaga dirinya. Wallahu a'lam. Tapi ayat Allah ini jelas bahwa karakter takwa terhadap individu orang takwa itu kalau dia berbuat salah, berbuat dosa, dia ingat Allah, kemudian dia beristighfar langsung, kemudian tidak melanjutkan, berhenti dia itu melakukan dosa tersebut. Wahum ya'lamun, ya, yang dia ketahui, ya, dan mereka tuh sangat tahu. Gitu. Nah, apa upah Allah untuk orang seperti ini? Apa janji Allah untuk orang seperti ini? Ulaika jazaa'uhum maghfirah. Nah, itulah orang yang mendapatkan maghfirah. Alama maghfiratum min rabbihim, dari Rabb mereka, dari Allah. Jadi
kalau kita lihat ayat Allah yang lain, ya, istighfar ini adalah sesuatu yang yang wajib ya kita kerjakan. Ya. Kalau Rasulullah 70 kali sehari, apalah salah Rasulullah dalam itu. Ya, ini pilihan Allah. Awak tak berada suat tiap hari. Ya. Nah, Allah memberikan dengan kasih sayangnya, dia memberikan konsep istighfar ini ke kita. Ya, supaya kita bisa kembali menjadi orang takwa. Nah, apa janji Allah di ayat lain seperti misalkan di surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka wa anta fihim jika kamu Rasulullah ada di tempat mereka. Istilahnya orang mukmin selagi dia itu Rasulullah bersama mereka, Allah tidak akan mengazab mereka. Kemudian diulang lagi oleh Allah menjadi prinsip umum, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka, mengazab kita, wa hum yastaghfirun, selagi mereka itu beristighfar. Nah, beristighfar dimaksud Allah tentu disebut dengan konsep seperti ini. Ya. Setelah dia beristighfar, walam yusirru ala ma fa'alu. Dia tidak mengulangi, menghentikan langsung pekerjaan yang fahisyah itu dan keji dan perbuatan dosa itu yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, begitu pun di ayat Allah yang lain, di surah Nuh misalkan, Nuh memerintahkan kaumnya untuk beristighfar, janji Allah kepada Allah akan yusilis sama'a midraran. Allah akan turunkan hujan, Allah akan tambah hartamu, Allah akan tambah anakmu jika kamu beristighfar. Nah, sedemikian rupa istighfar itu posisinya ditempatkan Allah di dalam Al-Quran. Dan dipraktekkan oleh Rasulullah itu beristighfar 70 kali sehari. Nah, hendaknya itu juga menjadi kita tauladani Rasulullah, ya, lebih lawan kita beristighfar dalam satu hari. Nah, itulah barangkali pada kesempatan ini kita membaca ayat Allah yang terkait dengan ciri-ciri takwa. Ya, kalau di ayat 134 itu karakter orang takwa itu ke eksternal dirinya, ke orang lain, dia itu berinfak pada orang lain baik di waktu senang dan waktu susah, kemudian menahan amarah walaupun dia punya kekuasaan untuk marah, kemudian wal afiyana 'anil nas, kemudian dia memaafkan kesalahan orang yang membuat dia marah itu. Ya, tentu marah ini sifatnya pribadi, ya kan? Nah, jangan kita anggap pula ini general kalau ada orang menghina agama kita, nah itu tidak kita akan berlaku pula ketentuan Allah bagaimana kita menghadapi orang yang menghina agama kita atau menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Quran. Nah, itu amarahnya juga dalam posisi yang lain. Tapi ini maksudnya di sini adalah lebih banyak kepada marah yang disebabkan oleh individu-individu, ya kan? Seperti contoh-contoh yang kita urai tadi. Nah, kemudian secara internal, secara individu, secara pribadi orang takwa ini punya sifat kalau dia mengerjakan dosa, dia langsung ingat Allah kemudian istighfar. Nah, ini mungkin kita pernah pasti mengalami, ya, kita berbuat salah, kita berbuat dosa, ya kan? Nah, orang takwa dia akan langsung beristighfar dan bertaubat dan walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak menghentikan dan tidak melanjutkan. Setelah dia beristighfar, dia tidak lagi melanjutkan perbuatan dosa tersebut. Nah, mudah-mudahan itulah jazauhum maghfirah, itulah yang ulaika jazauhum maghfirah, itulah orang-orang yang dibalasi mereka itu dengan maghfirah bir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jadi balasan untuk orang yang seperti tadi, orang muttaqin ini, setelah dia mendapat surga, informasi surga seluas langit dan bumi, kemudian dia pun akan mendapat jannah
Yang jannah itu di bawahnya sungai mengalir, kemudian khalidina fiha, dia mereka kekal di dalamnya, dan itulah wa ni'ma ajrul amilin. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Nah, semoga bulan Ramadan kita ini dengan kita telah 4 kali membahas kriteria-kriteria atau karakter-karakter sifat-sifat yang melekat pada seorang takwa. Nah, semoga di bulan Ramadan ini kita bisa mengukur diri kita, apakah kita sudah memiliki sifat-sifat seperti yang diterangkan Allah di dalam Quran. Karena kita target puasa itu kata Allah adalah la'allakum tattaqun. Berarti ini hendaknya menjadi visi kita, menjadi target juga sifat-sifat ini kita miliki hendaknya di bulan Ramadan. Dan itu kata Allah pun sudah menggaransi ini mudah. Ya, karena Allah menyebut di dalam Quran di surat Al-Baqarah 185 bahwa hudan linnas, Quran itu adalah petunjuk, wa bayyinatin minal huda, dan juga menjelaskan dari petunjuk itu. Nah, jadi kita terbukti bahwa Allah suruh kita bertakwa, dan Allah pun tunjukkan inilah takwa itu kalian yang harus capai. Terbukti kata Allah, bayyinati minal huda. Dia jelaskan maksudnya, dia jelaskan cara. Dan itulah kemudian yang perlu kita sadari juga, kata Allah dengan konsep Ramadan ini, dengan puasa ini, yuridu bikumul yusra. Ya, karena puasa itu sangat Allah inginkan untukmu itu kemudahan. Puasa ini tidak berat, dengan seluruh prosedurnya itu tidaklah berat. Itu sangatlah mudah, ya. Karena ini yang akan sifat-sifat seperti inilah yang akan kita dapatkan dengan puasa. Nah, semoga puasa kita semakin baik dan semakin tumbuh, kesadaran kita semakin tumbuh juga untuk kita memiliki sifat-sifat kriteria-kriteria dari 4 kali kita pertemuan dengan judul sifat yang harus melekat pada orang takwa. Nah, kalau kita gagal memperoleh hal seperti ini, nah semoga kita jangan sampai masuk ke kelompok orang yang sudah di-warning oleh Rasulullah bahwa banyak dari kaum muslimin ini setelah dia puasa Ramadan hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Ya. Inti dari atau target dari puasa itu tidak dia capai. Nah, makanya wajar Rasulullah dan sahabat kenapa mereka itu sangat sedih melepaskan Ramadan. Ya, karena jalan pintas untuk menjadi orang takwa itu jadi terhenti melalui metode puasa. Nah, itu makanya dia sangat menghargai, sangat disiplin dia untuk dengan mengisi Ramadan itu untuk supaya dia memiliki sifat-sifat takwa. Nah, semoga kita minta pada Allah rahmat, ya kan, minta kita hidayah, minta kita kekuatan pada Allah. Semoga sisa-sisa Ramadan kita kita diberi nikmatnya, diberi taufik oleh Allah untuk kita bisa memiliki sifat-sifat takwa yang kita telah membahasnya 4 kali. Dan mungkin ada di ayat-ayat lain juga, insya Allah ada. Tapi untuk judul sifat-sifat yang melekat pada orang takwa, ya kita anggap udah bagian keempat. Nah, ini mungkin bagian yang akhir di suara-suara Ramadan surau PWS ini, atau pesan-pesan Ramadan surau PWS ini. Nah, itulah, semoga bermanfaat, semoga berfaedah, semoga menambah keimanan kita, menambah ilmu kita, menambah keyakinan kita. Semakin jelaslah, ibaratnya kalau puasa kita awali dengan iman. Nah, kita sudah punya peta, ya kan? Sudah punya peta untuk
sampai satu Syawal hendaknya kita bagaimana memiliki sifat-sifat yang dijelaskan Allah dalam Quran, sifat-sifat orang takwa yang akan menjadi pasangan di dalam diri seseorang. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan, terlebih terkurang yang mohon dimaafkan. Kalau itu kebenaran wahyu itu dari Allah, kalau ada kesalahan atau penjelasan yang tidak tepat itu pasti datang dari kami. Wa nastaghfirullahal-adzim wa natawakkal 'alallah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.